Selamat berjumpa bagi kita semua kepada Bu Ranti dan teman-teman sekalian. Jadi kami kelompok 6 yang terdiri dari saya, Lot Gracia Bolon, lalu ada Sri Intan Ivan Pasaribu, lalu ada Sifra Tambun, ada Jelita Sibarani, dan juga ada Sri Dipa Siagian, akan melakukan implementasi user center design pada aplikasi pengingat obat untuk lansia. Pertama, latar belakang yaitu seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami penurunan daya ingat yang dapat berdampak pada keteraturan konsumsi obat. Lupa minum obat atau salah dosis dapat menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk membantu lansia dalam mengingat jadwal yang diperlukan eh, dalam mengingat eh, kelewatan jauh. Jadi kecepatan ke scroll. Jam. Selamat ulang ulang. Baik, selamat berjumpa bagi Bu Ranti dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kami kelompok 6 yang terdiri dari saya, Lola Gracia Bolon, lalu Jerita Sibarani, Sri Intan Ivana Pasaribu, Sifra Tambun, dan juga Sri Dipa Siagian akan melakukan presentasi mengenai implementasi user center design yang telah kami lakukan pada aplikasi pengingat obat untuk lansia. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami penurunan daya ingat yang dapat berdampak pada keteraturan konsumsi obat. Lupa minum obat atau salah dosis dapat berdampak pada keteraturan konsumsi obat, menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk membantu lansia dalam mengingat jadwal minum obat secara tepat, waktu, dan sesuai dosis yang dianjurkan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam perancangan solusi ini adalah UCD atau User Centered Design. UCD adalah metode desain yang berfokus pada kebutuhan karakteristik dan keterbatasan pengguna akhir dalam seluruh proses pengembangan produk. Pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai pusat dalam perancangan aplikasi sehingga menghasilkan sistem yang lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks lansia, pendekatan UCD menjadi krusial mengingat tantangan yang mereka hadapi dalam penggunaan teknologi, seperti keterbatasan penglihatan, pendengaran, serta pemahaman terhadap antarmuka digital. Dalam konteks mata kuliah interaksi manusia dan komputer, penerapan UCD menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem digital. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip UCD, mahasiswa dapat belajar bagaimana menciptakan teknologi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kelompok pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun kognitif. Dengan demikian, implementasi UCD dalam pengembangan aplikasi pengingat obat bagi lansia bukan hanya memberikan manfaat bagi pengguna, tetapi juga menjadi studi kasus yang relevan dalam memahami bagaimana desain berorientasi pada manusia dapat meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi yang lebih ramah dan mudah digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode, di mana yang pertama ada identify the user. Eh, Dalam proses perancangan aplikasi pengingat obat yang akan kita buat,
Mengidentifikasi penggunaan menjadi langkah paling penting untuk memastikan bahwa desain aplikasi benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik target market. Berdasarkan hasil dari riset yang telah kita lakukan, pengguna aplikasi ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu yang pertama itu pengguna utama, yang kedua pendamping, ini mencakup keluarga atau perawat, dan ketiga ada pengguna sekunder. Yang pertama, pengguna utama. Ini merupakan lansia usia 60 tahun ke atas, di mana pada kelompok utama yang menjadi sasaran dari aplikasi ini merupakan lansia yang memiliki risiko tinggi untuk lupa dalam mengonsumsi obat secara teratur, di mana kebutuhannya adalah mengingat waktu minum obat secara visual dan suara, tampilan antarmuka yang mudah dibaca dan dipahami, navigasi aplikasi yang sederhana dan tidak membingungkan, serta notifikasi suara yang jelas dan mudah dikenal. Untuk karakteristiknya, umumnya ini mengalami gangguan penglihatan seperti rabun, kesulitan membaca teks kecil, memiliki keterbatasan motorik seperti tangan gemetaran atau gerakan yang lambat, serta cenderung kurang terbiasa menggunakan teknologi digital seperti smartphone atau aplikasi. Untuk yang kedua, keluarga atau perawat pendamping. Untuk pendamping lansia ini berperan untuk memastikan konsumsi obat berjalan dengan baik. Mereka ini merupakan pihak yang mendukung penggunaan aplikasi secara tidak langsung. Kebutuhannya kemudahan dalam memantau aktivitas konsumsi obat lansia, notifikasi apabila lansia belum memberikan konfirmasi bahwa obat telah diminum, serta akses terhadap riwayat konsumsi obat untuk evaluasi harian. Karakteristiknya lebih akrab dengan teknologi digital dibanding lansia, bertindak sebagai pengawas dan pendukung untuk membantu lansia tetap patuh terhadap jadwal pengobatan, serta seringkali merupakan anggota keluarga ataupun tenaga pendampingnya yang informal. Dan untuk yang terakhir, pengguna sekundernya dapat berupa tenaga medis atau apoteker. Ini merupakan bukan pengguna utama aplikasi secara langsung, tetapi dapat memanfaatkan data yang dihasilkan dari aplikasi dalam proses monitoring kesehatan pasien atau lansia. Untuk kebutuhannya, akses terhadap data konsumsi obat pasien secara berkala, informasi histori penggunaan obat dan kepatuhan pasien terhadap jadwal konsumsi, serta laporan digital untuk analisis dan pengambilan keputusan medis. Untuk karakteristiknya, profesional di bidang kesehatan yang memerlukan informasi akurat dan terdokumentasi dengan baik, serta menggunakan data dari aplikasi sebagai bagian dari pemantauan pasien atau pemberian resep lanjut. Nah, eh, untuk research usernya, untuk research penggunanya, kelompok kami di sini menggunakan metode survei sebagai hasil untuk memahami permasalahan yang dihadapi eh, dan dengan target sasaran kami atau user kami adalah lansia atau yang diwakilkan oleh kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil analisis menggunakan survei oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada pertanyaan seberapa sering Anda lupa minum obat. Dari pertanyaan ini eh, dapat disimpulkan proporsi lupa minum obat itu eh, terdapat 60% eh, pasien sering lupa minum obat, 40% sesekali lupa minum obat, dan eh, tidak ada sama sekali atau no responden untuk pasien yang tidak pernah lupa minum obat. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pengingat obat untuk lansia atau aplikasi serupa sebelumnya? Eh, Jawabannya adalah 80% dari pengguna tidak pernah menggunakan aplikasi untuk pengingat obat. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pengingat obat sebelumnya? Jika ya, apa kendala yang Anda alami? Nah, mayoritas dari responden di sini tuh menjawab bahwa mereka itu tidak pernah menggunakan aplikasi pengingat obat. Eh, Satu responden itu menyoroti kurangnya peran orang ketiga dalam membantu mengingatkan minum obat, terutama itu bagi lansia.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda merasa kesulitan membaca teks kecil pada layar ponsel? 100% atau seluruh dari responden itu menjawab bahwa mereka kesulitan membaca teks pada layar ponsel. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi di ponsel? Nah, untuk pertanyaan ini juga, keseluruhan dari responden itu memberikan jawaban bahwa mereka itu membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi di ponsel ini, eh, berhubung karena mereka adalah user lanjut usia atau lansia. Nah, selanjutnya di sini kita bertanya fitur apa yang menurut Anda paling membantu dalam aplikasi pengingat obat. Eh, Seluruh dari responden itu menyatakan bahwa mereka itu membutuhkan ba- bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi pengingat obat di ponsel. Nah, selanjutnya, apakah Anda lebih suka diingatkan dengan notifikasi suara saat waktunya minum obat? Seluruh responden menjawab ya, bahwa mereka lebih suka diingatkan dengan notifikasi suara pada saat waktunya minum obat. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan notifikasi suara, suara seperti apa yang Anda sukai? Dua responden di sini memilih suara alarm pengingat. Satu responden mengatakan suara mereka membutuhkan suara waktunya minum obat. Satu responden itu memilih suara yang kencang dan satu responden lagi lebih suka suara yang terdengar lembut dan formal. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah Anda ingin aplikasi ini memiliki fitur konfirmasi bahwa Anda sudah minum obat? Nah, 100 orang responden atau seluruh responden itu menginginkan fitur konfirmasi bahwa mereka itu sudah minum obat. Lalu selanjutnya untuk bagian goals atau tujuannya, di sini kami berdasarkan hasil riset pengguna yang telah kami lakukan terhadap kelompok sasaran kami yaitu lansia yang diwakilkan oleh kelompok 7, kami telah merumuskan tujuan dari desain aplikasi pengingat obat tersebut. Jadi, tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi obat melalui sistem pengingat visual serta suara yang lebih mudah dikenali oleh lansia. Lalu yang kedua ada menyediakan tampilan yang sederhana, intuitif, dan mudah dipelajari agar aplikasi ini bisa digunakan oleh lansia tanpa harus bergantung terus-menerus pada bantuan orang lain. Yang ketiga, aplikasi ini akan mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan gangguan penglihatan atau keterbatasan motorik melalui ukuran teks yang lebih besar, tombol berukuran yang besar, dan warna yang uh, kontras atau mudah dilihat. Lalu yang keempat, kami menyediakan fitur konfirmasi minum obat agar pengguna dapat mencatat aktivitas konsumsi obat dan menghindari risiko konsumsi yang berulang. Lalu yang terakhir, di sini kami menyediakan pengingat atau alarm yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan preferensi pengguna terhadap jenis suara yang paling nyaman dan efektif. Selanjutnya adalah aspek usability. Nah, jadi ada beberapa aspek utama yang kami perhatikan agar aplikasi yang kami buat ini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga uh, di- menginginkan aplikasi yang tidak rumit. Nah, oleh karena itu, setiap fitur yang kami rancang di sini itu bisa diakses dalam hitungan detik tanpa banyak tahapan yang membingungkan. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu learn ability. Nah, jadi bagi pengguna baru, aplikasi ini harus bisa langsung digunakan tanpa perlu belajar terlalu lama. Oleh karena itu, kami menghindari tampilan yang terlalu kompleks dan menggantinya dengan icon seperti petunjuk yang mudah dimengerti. Nah, aspek yang keempat yaitu memorability.
Nah, jadi setelah beberapa kali menggunakan aplikasi tersebut, nah seharusnya pengguna itu nantinya tidak perlu terus-menerus belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami memastikan bahwa alur penggunaan. Nah, jadi tidak ada fitur yang hanya sekedar sebagai fitur hiasan saja. Seperti ada fitur pengingat suara, pencatatan konsumsi obat, serta riwayat pemakaian, merupakan beberapa fitur utama yang benar-benar mendukung kesehatan dari lansia. Nah, selanjutnya aspek yang ketujuh yaitu satisfaction. Nah, jadi di sini kami ingin memastikan bahwa Aku pindahkan Berarti tadi. Banyak aku. nggak maksudnya dia yang share screen. Hmm. Kami menggunakan gambar berikut sebagai gambar desain aplikasi yang kami buat. Eh, nah, di sini untuk membuat desain ini sendiri, kami itu udah memastikan bahwa desain itu udah sesuai dengan kebutuhan pengguna yang udah kami identifikasi sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas prototipe yang udah kami buat untuk aplikasi pengingat obat bagi lansia ini. Jadi di sini kami menggunakan tools Figma. Bisa kita lihat di sini berikut adalah prototipe yang kami buat. Jadi ketika kita menjalankan prototipe ini di Figma, bisa kita lihat di sini, saya akan menjelaskan bahwa jadi di prototipe ini ada dua role yang ada, yaitu role sebagai wali dan juga role sebagai pasien yang merupakan lansia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur kerja ketika kita berperan sebagai seorang lansia. Jadi bisa kita lihat di sini. Pertama di sini bagian ini kita akan ketika kita awal-awal telah mengunduh aplikasi ini, kita akan dijelaskan secara singkat mengenai apa itu aplikasi ini dan apa yang akan dilakukan aplikasi ini. Lalu kita mulai. Di sini kita akan memilih peran kita, contohnya saja sebagai pasien. Lalu kita isikan data diri kita sebagai pasien, ada nama lengkap, NIK, dan juga kata sandi. Lalu kita daftar, lalu kita login.
menggunakan nick dan kata sandi yang udah kita buat tadi. Lalu di sini kita eh, akan masuk ke bagian dashboard. Nah, di bagian halaman utamanya ini ada jam dan juga ada list-list dari obatnya. Bisa kita lihat di sini ada obat diabetes dan sebagainya yang telah kami tambahkan. Nah, jadi ketika kita sebagai pasien ingin menambahkan obat yang lain, kita pilih di sini, kita tinggal mengklik icon dari tambah tadi, lalu kita akan masuk ke bagian kalender. Nah, di bagian kalender ini misalnya kita ingin memasukkan obat untuk tanggal 10. Saya klik tanggal 10, lalu kita masuk ke halaman untuk daftar obat. Nah, di sini kita akan mendefinisikan nama obat tersebut. Lalu di sini kita bisa pilih jenis suara dan juga notifikasi, misalnya alarmnya itu mau bergetar atau tidak. Lalu suaranya itu bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan kita sebagai pengguna. Lalu di sini kita akan masukkan waktu untuk kapan kita mengambil atau mengonsumsi obat tersebut. Lalu di sini ada pengaturan waktu. Nah, pengaturan waktu ini gunanya untuk kita ngeset apakah obat itu kita konsumsi setiap hari atau tidak. Kalau misalnya setiap hari, dia akan otomatis ngeset untuk tiap hari pada jam yang sama, eh, untuk mengkonsumsi obat tersebut. Lalu kita tambahkan. Dan dia akan kembali ke keadaan awal atau ke halaman awal. Lalu di sini kita masuk ke ketika kita sebagai seorang wali. Selanjutnya, di sini kita akan masuk sebagai wali dari pasien. Kita klik bagian walinya. Nah, lalu di sini kita akan daftar akun kita terlebih dahulu dengan cara memasukkan nama wali, kemudian kita akan menambahkan nick dari pasien tersebut, lalu kita akan mengonfirmasi kata sandi, lalu kita daftar. Lalu kita akan login menggunakan akun yang sudah kita daftar sebelumnya. Nah, kemudian pada tampilan dashboard-nya di sini akan terlihat identitas dari pasien yang akan kita pantau, yaitu terdiri dari nama pasien, selanjutnya nick pasien, dan juga riwayat dari daftar obat yang telah ditambahkan oleh si pasien tersebut. Nah, apabila kita ingin melihat status apakah si pasien itu sudah meminum atau belum, kita dapat mengklik salah satu dari riwayat minum obat ini. Nah, misalnya di sini saya akan mengklik riwayat daftar obat diabetes. Nah, jadi nanti di sini akan tertera nama obatnya itu apa, selanjutnya waktu dosis yang terlewat itu apa, lalu catatannya itu apa. Lalu kan di sini posisinya itu si pasien tersebut lupa untuk meminum obatnya. Nah, jadi di sini kita dapat mengklik button ingatkan pasien agar uh, alarm pengingat tersebut sampai kepada si pasien. Lalu tampilan ini akan muncul di layar pasien yang bertujuan untuk mengingatkan pasien untuk meminum obatnya. Jadi sekian dari kami mengenai implementasi dari user center design untuk aplikasi pengingat uh, konsumsi obat. Apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun tindakan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.